Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu sholatil jumu'ah, bab sholat Jumat. Jumat ini hari ke-6 dari satu pekan, bukan hari ke-5. Hitungnya kan dari Ahad 1, Isnin 2, di Upin-Ipin mah Isnin, bukan Senin. Senin 2, Sulasa 3, Selasa, Rabi' Rebo 4, Khamis 5, Jumat kumpul, Sabat itu subata itu istirahat. Waja'alna naumakum subata, istirahat, libur hari Sabtu itu. Nah, sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan di hari Jumat. Diabadikan di dalam satu surat khusus, ya, surat Al-Jumu'ah, dan di sana ditegaskan idanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim idanu dia lis-shalah mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi pokoknya harus pas adzan Jumat, bahkan bekerja pun harus diliburkan dulu pas adzan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau beres salatnya silakan menyebar lagi di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Bedanya dengan sabetuan yang berlaku di syariat Bani Israel, selama hari Sabtu tidak boleh dagang, tidak boleh ngalalau. Ya, terkenal kan ashabus sabti di dalam Al-Quran ngadon ngalalau. Memang mereka tidak berlayar, tidak menjaring ikan, tidak berlayar, tidak mencari ikan di hari Sabtu. Cuma mereka pasang jaring di Jumat malam Sabtu, diambilnya Sabtu malam minggunya laupan datang sampai Sabtu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, "Id ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim wa yauma la yasbituna la ta'tihim." Ketika datang ikan-ikan itu pada hari Sabtu, sedangkan di hari selain hari Sabtu tidak datang lautnya. Duka tanggal Sabtu subuh teh sok mules wae. Selain hari Sabtu matara mules. Nah, eta teh ujian Bani Israil. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikian kami menguji mereka karena mereka fasik. Jadi kalau kita masih kategori fasik, selalu saja ada halangan ketika kita bertepatan dengan momentum ibadah. Biasa ge tara hayang meuli sapeda duka pas kurban budak teh jeung hayang meuli sapeda wae. Jadi we tara kurban ulang tahun. Nah, itu mereka dilaknat jadi monyet karena gitu. Harusnya hari Sabtu libur dari mulai subuh sampai maghrib. Ini mah kalah ngalalau. Nah, itu kemudian diringankan di syariat kita. Di syariat kita tetap boleh bekerja, tapi ketika adzan Jumat libur dulu, semuanya harus sholat Jumat di awal waktu. Temenang angkewe abdi mah jam 1 we cenah nyusul ngarah abdi nu khutbahna cenah gitu. Abdi anu salatna
makmumna kewe ngajak kamar bot gitu. Nggak bisa. Ya harus di awal waktu. Bahkan MUI pun para ulama termasuk MUI di Indonesia sudah mengeluarkan fatwa Jumatan 2 shift nggak boleh. Ya, karena harus di awal waktu. Ya misalkan kan kayak di pabrik besar, kalau semuanya Jumatan, iya mesin kayak di Bio Farma mesin vaksin kan tidak boleh berhenti, kudu terus ya. Nah di sanalah manfaatnya ada orang kafir. Ya. Jadi kerjumatan jangan jaga mesin, jangan jaga sepatu. Gitu. Manfaatkan orang kafir itu. Ini nggak boleh. MUI sudah sepakat bikin fatwa tidak bisa Jumatan 2 shift. Itu kan pertanyaan di daerah perindustrian yang masuk MUI tahun 90-an sudah difatwakan nggak boleh. Pokoknya harus 1 shift ya, 1 waktu. Karena nudialis sholam yaumil jumu'ah. Dan itu juga yang kami jadikan dalil karena umumnya pesantren Persis libur itu hari Jumat. Ya, dan dari dulu yang namanya sekolah libur itu hari Jumat. Mungkin di sini bapak-bapak yang ngalaman. Sekolah dulu libur hari Jumat. Semenjak zaman Soeharto, Daud Yusuf dirubah jadi hari Ahad. Ya, libur itu. Nah, pesantren kami pun liburnya hari Ahad. Nah, cenah. Bae da dina dalil nage cete libur teh mun adan Jumat. Beres adan Jumat bekerja lagi. Sebelumnya boleh bekerja, sesudahnya juga dianjurkan bekerja lagi, tidak kemudian libur. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarihi. Keduanya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di podium mimbarnya. Mimbar Nabi itu dibuat oleh Maimun, tukang kayu yang tangganya ada 3. Nanti di zaman Marwan bin Al-Hakam ini kakeknya Umar bin Abdul Aziz, ditambah jadi 6 ya. Makanya ada ustadz yang ekstrim ya, kayak mimbar ini mimbar bid'ah katanya. Karena harus 3 tangganya. Zaman Nabi juga 3 tangganya, khusus untuk Jumatan itu. Tapi sebetulnya itu bukan jadi syariat. Kebetulan saja zaman Nabi mimbar itu bahkan nggak ada yang begininya. Mimbar teh bangku buat berdiri saja dan kelihatan, nggak ada yang begininya. Ya. Itu teknis dunia saja, tidak dikaitkan dengan ibadah. Terus Nabi kan kalau khutbah juga biasa pegang tongkat. Memang begitu gagahnya. Ya. Karena kan nggak ada bagian mukanya, ambil begini. Layan tahiyan aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan Jumatan. Aw la yahtimanallahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hati mereka. Tsumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Hadis ini menegaskan bahwa Jumatan hukumnya wajib. Dalam hadis yang lain, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat sah kafir gitu. Tapi tentu kafir yang dimaksud kafir amali. Karena faktanya kan mereka masih saum Ramadan, mun tanggal 28, 29, 30 tadi pas mudik. Lebaran gitu. Masih yakin la ilaha illallah. Kemudian hadis berikutnya dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah. Kami dulu sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Summa nansorifu, kemudian ketika kami pulang, walaisa lil hiton zillun yustadhallu bihi, dinding-dinding itu tidak bisa dipakai berteduh. Oh, kalangkangan dinding ya, kan rumah zaman Nabi mah siga di Arab teh suhunan da teu usum hujan. Rumahnya kan kotak-kotak. Mau suhunan ka jalan nyerondoi. Kotak-kotak begitu. Jadi kalau berjalan itu enggak ada bayang-bayang, artinya posisi matahari tepat di tengah. Muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari. Kemudian dalam riwayat Muslim, kunna nujammi'u ma'ahu idza zalatis syams. Kami Jumatan bersama beliau apabila matahari telah tergelincir, berarti waktu duhur. Tsumma narji'u natatabba'ul fai'a, kemudian kami pulang mengikuti bayang-bayang. Ta'imah. Jadi ada riwayat yang menyebutkan ketika beres Jumatan tidak ada bayang-bayang. Ada juga yang menyebutkan ketika beres Jumatan tidak ada bayang-bayang. Bahkan tadi disebutkan ketika matahari tergelincir, tidak di tengah, sudah bergeser, berarti waktu duhur. Dan kalau kita buka khazanah fikih, waktu Jumat itu ada dua pilihan. Satu bisa qobla duhur, jadi pas duhur teh beres. Ada juga yang ba'da duhur. Yang qobla duhur itu yang dipegang oleh mazhab Hanbali. Tapi yang ba'da duhur itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Hanbali, Maliki itu pakainya yang qobla duhur. Tapi saya baca penjelasan di kitab mazhab Hanbali hari ini, kenapa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga ba'da duhur? Pilihannya, penjelasan dari mereka, karena yadullahi ma'al jamaah, bersatu itu lebih baik. Terlebih kaitannya ini dengan Jumatan, momentum yang seharusnya umat Islam bersatu. Dan itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam fikih itu ya fleksibel ya, kalau memang ada dua. Jadi di mazhab Hanbali lebih memilih qobla duhur, tapi mengalah menjadi ba'da duhur. Demi apa? Demi bersatu, karena mayoritas kan mazhab Syafi'i kalau maghrib ya. Karena yang berkuasa lama itu mazhab Syafi'i. Di Suriah, di Mesir, Turki, nah itu Turki itu sudah berabad-abad mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanbali kan baru Syekh Muhammad Abdul Wahab Saudi yang sekarang punya kekuasaan. Tapi sepanjang sejarah Islam ya, sejak Baghdad, Harun ar-Rasyid sampai berikutnya, itu penguasa-penguasa itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Makanya paling luas di dunia itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Hanbali mengalah, makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pun Jumatan itu ba'da duhur. Tapi pilih hitunya Bapak di satu saat, di satu daerah, nah iya macam Jumatan itu jam 11 ke nih pada ayat dalilnya. Nah bisi Bapak kerusuh misalkan mau kemana, wah nih momentum, jadi ba'da duhur langsung indit misalnya. Itu sebetulnya dibolehkan. Kemudian hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jumu'ah. Kami tidak istirahat siang, nakil itu qailulah. Tapi istirahat siang itu tidak harus tidur. Merebahkan badan pun itu istirahat siang, nakil. Dan tidak makan siang kecuali sesudah Jumatan. Ini semuanya dalil mengarah bahwa Jumatan itu tengah hari. Kemudian berikutnya dari Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qaiman. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah sambil berdiri, faja'at 'airun minasyam, lalu datang rombongan unta para pedagang dari Syam. Syam itu Yordan, Suriah, Palestina, yaitu Syam. Dan dulu Syam itu bagian dari
Kekaisaran Romawi yang pusatnya di Turki sekarang. Ngageblay Kristen. Dan itu negara maju. Romawi Barat masih tertinggal di Dark Age, ya, abad ke-8 di Romawi Barat. Ilmu pengetahuan gak maju, malah dimusuhi ke gereja-gereja Katolik. Tapi kalau di Romawi Timur itu maju. Peradabannya lebih maju dibanding Romawi Barat. Nah, ketika datang para pedagang dari Syam mau barang, fanfatalan nasu ilaiha, jamaah Jumatan teh paboro-boro datang ke rombongan dagang itu jadi bubar. Ya. Mungkin mirip-mirip dulu ketika saya ditugaskan jadi dai kapal Dobon Solo. Setiap kali kapal bersandar itu, wah gus ngejajal. Suganten dek naik kapal, si orang dek balanya. Jadi kapal Dobon Solo itu dek 3 dek 4-nya. Dek 1 2 udah di bawah air laut. Dek 3 dek 4 itu jadi pasar swalayan. Numuli kulkas, numuli kasur, ya. Ranjangna ya, mesin cuci. Saya cerita rame-rametin. Jadi kapal Pelni itu jadi swalayan buat ke Kalimantan, ke Sulawesi. Saya dulu kan Dobon Solo jalurnya Jakarta, Kalimantan, Sulawesi sampai Nunukan, perbatasan Malaysia. Tuh, wah, kapal belum bersandar juga, geus pinuh teh di pelabuhan. Teh sugan teh naik penumpang, seorang yang lain udah baralanya. Tuh seperti itulah mirip. Jadi ketika datang pedagang dari Syam itu, sahabatnya langsung. Walam yabqa illa 12 rajulan, dan tidak tersisa kecuali 12 orang. Ini karena saat itu Jumatan kayak Idul Fitri. Sholat dulu, sudah sholat baru khutbah. Kan wajibna ge sholat gitu, khutbah mah tidak wajib. Jadi ketika khutbah sholatnya sudah langsung ngabrul, ya, meninggalkan Nabi SAW. Ini yang diabadikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat terakhir, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarukuka qaiman qul ma 'indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ini sebagian ulama menyebutkan berarti 12 orang pun Jumatan itu sah. Tapi bagi yang bermadzhab Syafi'i minimal 40, ini kan awalnya mereka lebih dari 12. Cuma ke akhirnya mereka jadi 12. Dan karena saat itu sholatnya diawalkan. Nah, sesudah kejadian ini, maka sholat Jumat diubah. Khutbah dulu baru sholat. Dan khutbah itu bagian dari sholat, sama wajibnya. Gak boleh ngantuk, gak boleh ngobrol. Kalau ngantuk, ngobrol, hilang pahala Jumatannya. Cerdek balik nya berarti doraka. Jadi pokoknya kalau disebut hilang pahala, minimal tetap sampai beres. Kalau kemudian pulang berarti dosa. Minimal tidak punya dosa, ngagugurkan dosa. Terkait jumlah Jumatan itu sendiri, yang paling tepat kata para ulama kembali pada ketentuan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu minimal kan 2 orang, karena kan Jumatan syaratnya berjamaah. Tapi memang terkait kewajiban Jumatan, ini para ulama sepakat. Yang saya baca terutama kemarin ketika kasus Covid melanda kita, saya baca ulang fikih Jumatan. Jadi para ulama sepakat bahwa Jumatan itu hanya wajib untuk di satu perkampungan yang sudah mapan, menetap. Berapa jumlahnya? Merujuk pada Jumatan Nabi yang pertama,
di Kuba, Masjid Kuba itu 40 orang. Maka di sana fikihnya, kalau sudah ada 40 orang penduduk tetap, maka wajib mengadakan Jumatan. Bukan berarti kalau 2 orang tidak sah, cuma belum wajib. Jadi kalau di komplek ini baru ada 2 orang, 10 orang, belum wajib Jumatan di sini. Kalau sebelah sana sudah ada Jumatan, nah kompleks ini wajib bergabung ke sana. Zaman Nabi masjid di kampung-kampung itu banyak, tapi Jumatan difokuskan di Masjid Nabawi. Yang di kampung-kampung itu wajib Jumatannya ke Masjid Nabawi dan tidak mengadakan masing-masing. Itulah kemudian ada istilah masjid jami'. Namun jami' teh yang menghimpun buat Jumatan. Yang di lembur gitu kan ya, aya masjid jami', aya tajuk. Di tajuk kan aya adan. Saya cenah di tajuk masjid. Atau cite tanya we ka RT-na. Ari ieu masjid lain tajuk, nya tajuk teh masjid. Ada adan, ada imam salat berjamaah kan. Cuma tidak ada Jumatan. Jumatannya difokuskan di masjid jami'. Nah begitu zaman Nabi juga. Karena zaman Nabi yang namanya perkampungan mapan itu bisa dihitung. Sisanya kan kebanyakan perkampungan itu tidak mapan, badwi dah. Habis air pindah lagi. Habis air pindah lagi. Atau kadang ada perkampungan yang hanya sekadar perlintasan. Ya. Orang-orang musafir kan enggak ada kewajiban Jumat. Maka bagi mereka yang wajibnya adalah duhur. Itu juga yang nanti jadi fikih. Di rumah itu enggak ada kewajiban Jumatan. Maka ketika kemarin kita Covid, lalu semuanya harus ada di rumah. Jumatan teulah. Jumatan itu idza nudiya lis shalah. Kalau ada panggilan untuk sholat Jumat, panggilannya pasti di masjid. Masjidnya juga semua masjid yang jami'. Acara di kantor RW ada lain masjid itu. Udah mulai ada di kantor RW. Da cenah di masjid teu meunang di kantor RW we nya teu kudu maksakeun. Ketika masjidnya ditutup masjid jami berarti udah enggak wajib Jumatan. Meski kita kemarin berapa ya? Sampai sebulan kan? Ada yang bahkan lebih. Kalau masjid saya mah cuma 1 minggu. Udah 14 poe tetep haruh atuh Pak. RT-nya kakak saya, RW-nya teman saya di kelas saya. Saya penasehat RW. Kumpulkeun ku RW Ustaz kumpul. Wayahna cenah ayeuna mah tah ieu palurahna aya. Wayahna we cenah sakali cenah gitu. Mendak sakali we pada Jumatan teh. Jumat depanna silih Japrian gitu ada kayak Musa nya ngakeun mah edeuk gitu. Nu lainna aya gitu. RW teh bisa nyarek, RT enggak bisa nyarek. Lah mun aya nu Covid ka rumah sakit kan dibubarkeun Jumatan. Nah, jadi kalau saya hanya mengalami libur Jumatan 1 kali tage. Nah kitu ceuk palurahna, atuh kali ieu mah cenah gitu. Nah, jadi sakalinya gitu. Nah sisanya ya kita Jumatan meski ente keluar gitu corongna bisi nyolok mata buncelik gitu. Jamaah saya juga ada yang polisi usah Jumatan lah cantik para rugu tuh Jumatan teh. Jadi kita Jumatan. Nah itu penjelasan fikih 40 itu seperti itu. Kapan satu kampung wajib mengadakan Jumatan mandiri? Itulah kenapa ya kalau ada misah apakah itu Muhammadiyah, Persis ya atau SI atau tidak mustahil Nahdiyin ya masjid jami tuluy itu orang Muhammadiyah bikin Jumatan di sok disebut aliran sesat karena memang secara fikihnya Jumatan itu difokuskan tapi kan mereka juga pertimbangan pengembangan dakwah. Kalau disebut sampai sesat terlalu berlebihan ya. Karena pada prinsipnya Jumatan itu sah, cuma belum wajib gitu di masjid itu.
wajibnya di masjid ini. Kalau mau mengadakan di sana ya silakan. Kalau pertimbangannya di sini sudah tidak mungkin muat. Di masjid saya di Situ Aksan juga begitu. Jadi masjid saya Taubah Al-Azhar itu nggak ada Jumatan. Sampai saya menikah pun nggak ada Jumatan. Semuanya difokuskan di masjid yang sekarang pesantren. Mimitina Al-Azhar, misalnya, terus direnov lebar tuh dipakai Jumatan, diizinkan. Lalu kemudian masjid saya 3 tahun sesudah saya menikah baru diadakan Jumatan, direnovasi dulu lalu diadakan Jumatan. Sekarang malah alhamdulillah mau di Al-Furqon di atas aja para rino kalau luar. Itu bagian dari pengembangan dakwah saja. Kemudian berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan min sholatil jumu'ah, siapa yang kesampaiannya 1 rakaat dari salat Jumat wa ghairiha atau salat yang lainnya falyudif ilaiha ukhra, maka sandarkanlah kepadanya rakaat sisanya. Wa qad tammat sholatu, sungguh telah sah sholatnya. Kan sah sholat Jumat itu harus berjamaah. Jadi kalau bapak kesiangan datang pas sholat Jumatan masih keburu di rakaat yang terakhir, bahkan riwayatnya sujud terakhir, sah itu, tapi tentu ditambah bapak masbuh ya. Kalau masih dapat ruku rakaat yang itu dihitung rakaat ya, rakaat kedua berarti kakaraji masbuh, nambah 1 lagi. Kalau dapatnya sujud berarti belum dihitung rakaat, nambah 2 rakaat. Jadi ini jadi dalil boleh Jumatan itu masbuh meski tidak mengikuti khutbah Jumat. Berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu khutbah sambil berdiri. Yajlisu, kemudian duduk. Tsumma yaqumu fayakhtubu qaiman, kemudian berdiri lagi khutbah lagi. Faman nabbaka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba. Siapa yang memberitahukan kepada kamu bahwa beliau khutbah sambil duduk, maka dia berdusta. Ini jadi dalil khutbah Jumat itu 2 kali diselingi dengan duduk. Memang nanti ada bab khusus saatul ijabah, di Jumatan itu ada saat-saat ijabah doa. Maka dari itu dianjurkan memperbanyak doa. Tapi bukan berarti kemudian khutbah yang pertama khutbah kedua nggak doa unggul gitu. Memang di setiap khutbahnya dianjurkan ada doa, tapi bukan berarti syariatnya khutbah nama sekali khutbah kedua mah nggak doa unggul atau lain khutbah itu. Jadi bagusnya khutbah pertama khutbah kedua juga khutbah. Berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotaba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila berkhutbah, ini definisi khutbahnya khutbah syariat ya. Khutbah syariat itu khutbah Jumat, istisqa, khutbah nikah. Nggak boleh ada canda. Mun aya khotib Jumat sesurian pecat apa langsung. Saya pernah dengar cerita ya ustadz terkenal di Arjasari diberhentikan khotib Jumat oleh pengurus PC. Dia datang ke pengurus PC. Cenah anak teu dijadwal deui bejana deui dicoret. Mohon cenah ustad da kumaha laporan ustad mah ceserian wae. Tuh anak sumpah demi Allah. Saya khutbah serius. Mohon ustad cenah jamaah teh ningali rarai ustad teh sayang seuri. Almarhum beliau. Memang kareki alhamdulillah urang teh sayang seuri gitu. Dan Nurun sekarang sama anaknya juga khotib terkenal lagi. Nah itu sampai dibegitukan.
Memang begitu khutbah, termasuk khutbah nikah. Ya. Guru-guru saya kan kabeh khutbah teu meunang heureuy, kudu serius. Dibedakan dulu mana khutbah syariat, mana khutbah biasa. Khutbah biasa mah Nabi juga ada candanya, ya di hadis-hadis. Sahabat kadang tertawa gitu. Tapi khutbah biasa ini kayak pengajian begini. Jadi kalau khutbah di sini khutbah syariat. Bagian dari ibadah maksud saya, ibadah mahdoh. Ihmarat aina, merah matanya. Wa ala sautuh, dan keras suaranya. Apa namanya mau kawakan enggak abdi mah. Ya. Wastadda ghadabuhu, dan terlihat keras marahnya. Ini sunahnya begini, ya, bapak-bapak yang dijadwal khotib Jumat di masjid ini lulus bid'ah teh eta. Nepikeun ka mustamid teh nunutan bid'ah. Tong dijadwal deui. Di saya gitu, so elah pernah jamaah dabi mah tersetara jadi imam menjadi apa? Zat cenah usadi mah lulus nyangis mau dijadwal deui. Coret. Pokokna cek tebut baju Jumat mah wayahna nu taraga lagi kudu galak. Ka'annahu mundiru jaisin, seolah-olah beliau itu komandan perang. Sok kamari ta keur upacara bendera. Hormat senjata gitu kan. Grok, jika ngamuk kan. Kadang hormat senjata. Mual mungkin. Sobakum wa masakum, siap-siap gerak. Jika kapten tim sepak bola kan menyemangati itu kayak marah. Wa yaqul amma ba'd fa inna khairul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri mudatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Lalu Nabi mengatakan amma ba'du. Ini kata Imam Syafi'i, wajib ya rukun khutbah nyebut amma ba'du kade kaliwat. Karena semua khutbah Nabi yang mahdoh selalu pakai amma ba'du. Sebaik-baiknya berita kitab Allah, sebaik-baiknya teladan Muhammad, sejelek-jeleknya urusan adalah yang dibuat-buat, dan setiap yang dibuat-buat adalah sesat. Dalam riwayat lain masih dari Jabir, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah yahmadullah wa yuthni alaih. Tahmid dulu, memuji Allah. Tsumma yaqulu ala ithri dzalik, kemudian berkata sesudah itu, wa qad ala sautuhu, dan tinggi suaranya. Nu tadi teh fa inna khairul hadits amma ba'du fa inna khairul hadits. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain Nabi berkata, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala